Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang bergerak ini berdasarkan arah rambatannya. Jadi gelombang transversal ini gelombang yang dibedakan berdasarkan arah rambatan. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah gerak partikel yang dilewatinya ini tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, contoh dari gelombang transversal ini adalah gelombang pada tali. Nah, ketika ujung tali ini kita tarik ke arah atas, maka tali tersebut akan lewat gaya tarik antara kedua penampak. Jadi pada gelombang transversal ini dapat kita lihat pada gambar bahwa arah gerakan gelombangnya ini berbanding tegak lurus dengan arah gerak partikel. Jika arah gerak partikelnya ke kiri atau ke kanan, maka arah gelombangnya ke atas atau ke bawah. Nah, ini ada istilah-istilah pada gelombang transversal. Yang pertama adalah puncak gelombang. Puncak gelombang ini adalah titik tertinggi yang terdapat pada gelombang. Nah, di sini titik tertingginya atau puncak gelombangnya adalah titik B, titik F, dan titik J. Nah, ini merupakan puncak gelombang, di mana merupakan titik tertinggi pada gelombang. Selanjutnya adalah dasar gelombang atau titik terendah yang terdapat pada gelombang. Nah, dasar gelombang di sini adalah titik D dan titik H. Dasar gelombang merupakan titik terendah yang terdapat pada gelombang. Di sini ada titik D dan titik H. Selanjutnya yaitu bukit gelombang atau lengkungan yang mengarah ke atas. Di sini ada 3 bukit gelombang. Yang pertama ada bukit ABC, kemudian ada bukit EFG, kemudian ada bukit IJK. Nah, ini merupakan bukit gelombang di mana lengkungan yang mengarah ke atas. Di sini ada 3 bukit, yaitu ABC sudah dijelaskan sebelumnya, IFG dan IJK. Lengkungan yang mengarah ke atas. Selanjutnya ada lembah gelombang atau lengkungan yang mengarah ke bawah. Jika bukit adalah lengkungan yang mengarah ke atas, maka lembah gelombang adalah lengkungan yang mengarah ke bawah. Di sini ada 2 lembah. Yang pertama ada lembah CDE, yang kedua ada lembah GHI. Nah, ini merupakan 2 lembah pada gelombang transversal, yaitu lengkungan yang mengarah ke bawah. Selanjutnya amplitudo merupakan tinggi puncak gelombang. Nah, amplitudo merupakan tinggi dari titik puncak gelombang. Jika di sini titik puncak gelombang adalah titik B, titik F, dan titik J, maka amplitudo adalah tinggi dari titik B, titik F, dan titik J. Seperti kita lihat pada gambar, ini merupakan tinggi dari titik B, titik F, dan titik J disebut dengan amplitudo. Nah, atau tinggi puncak gelombang. Ini merupakan amplitudo. Selanjutnya adalah panjang satu gelombang transversal atau 1 lambda. Panjang 1 lambda yang pertama adalah jarak terdekat antara 2 puncak gelombang, yaitu jarak titik B ke titik F dan jarak titik F ke titik J. Nah, kita ambil contohnya 1, yaitu jarak titik B ke titik F. Nah, ini merupakan panjang dari 1 lambda. Jarak antara titik B ke titik F. Nah, jarak titik B ke titik F ini merupakan 1 lambda dan jarak titik F ke titik J merupakan 1 lambda. Nah, maka 1 lambda atau 1 gelombang transversal ini adalah jarak terdekat antara 2 puncak gelombang. Puncak gelombang di sini adalah
titik tertinggi pada gelombang, yaitu titik B dan titik F ini merupakan 1 lambda, dan jarak antar titik F ke titik J juga 1 lambda. Selanjutnya, yaitu jarak terdekat antara dua dasar lembah gelombang, yaitu jarak antara titik D ke titik H. Nah, ini merupakan titik terendah pada gelombang, yaitu titik D dan titik H. Nah, jarak antara titik terendah pada gelombang, yaitu jarak antar dua dasar lembah gelombang. Nah, ini merupakan 1 lambda, yaitu jarak terdekat antara dua dasar lembah gelombang, yaitu titik D sebagai dasar gelombang CDE dan titik H sebagai dasar gelombang GHI. Jarak terdekat antara titik D dan titik H ini disebut dengan 1 lambda atau 1 panjang gelombang. Selanjutnya, yang ketiga adalah terdiri atas 1 bukit dan 1 lembah. Ini yang sering digunakan, bahwa 1 lambda atau 1 gelombang transversal ini terdiri atas 1 bukit dan 1 lembah. Nah, kita asumsikan IFG sebagai 1 bukit dan GHI adalah 1 lembah. Nah, maka IFG HI ini merupakan 1 lambda karena terdiri atas 1 bukit dan 1 lembah. Jadi jumlah 1 bukit dan 1 lembah ini merupakan 1 lambda atau 1 gelombang transversal. Selanjutnya adalah panjang gelombang transversal untuk setengah gelombang atau setengah lambda. Nah, setengah gelombang atau setengah lambda, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai 1 lambda atau 1 gelombang. Sekarang adalah setengah lambda atau setengah gelombang adalah 1 bukit. Nah, 1 bukit ini adalah setengah dari lambda. Sini bukit yang kita ambil contoh adalah bukit ABC. Nah, ini merupakan setengah lambda. Kemudian atau 1 lembah CDE. Nah, ini juga merupakan 1 lembah CDE merupakan setengah lambda atau setengah dari gelombang. Jika 1 gelombang itu terdiri atas 1 bukit atau 1 bukit dan 1 lembah, maka jika 1 bukit saja itu setengah lambda atau setengah gelombang, dan 1 lembah juga termasuk ke dalam setengah gelombang. Lanjut ke seperempat gelombang atau seperempat lambda. Seperempat gelombang atau seperempat lambda adalah setengah dari bukit, yaitu jarak dari A ke titik B. Nah, ini merupakan setengah dari bukit ABC atau seperempat lambda. Selanjutnya adalah setengah lembah CDE. Setengah lembah adalah jarak dari C ke D. Ini merupakan seperempat lambda. Atau setengah lembah merupakan seperempat lambda. Jika 1 lembah merupakan setengah lambda, maka setengah dari lembah ini merupakan seperempat lambda. Perlu dipahami ya, bahwa 1 lambda merupakan 1 bukit dan 1 lembah. Maka jika 1 bukit itu hanya setengah lambda, dan jika setengah dari bukit ini adalah seperempat dari lambda. Begitu juga dengan lembah. Jika 1 lembah itu adalah setengah lambda, maka setengah dari lembah itu adalah seperempat lambda. Ini merupakan penjelasan mengenai gelombang transversal. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke gelombang longitudinal pada video berikutnya.